Kekerasan, perceraian, disharmoni, kayaknya kita sering banget ya dengar cerita soal keluarga modern yang lagi di bawah tekanan. Kenapa sih bisa begitu? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah sumber yang punya diagnosis dan juga solusi yang cukup mengejutkan soal krisis ini. Oke, kita langsung aja ya. Sumber yang kita bahas ini nggak pakai basa-basi loh. Mereka langsung buka dengan cuplikan berita-berita yang jujur aja tragis banget. Ini potret nyata kekerasan yang terjadi di tempat yang harusnya jadi tempat paling aman buat kita, yaitu di rumah. Dan ini bukan cuma 1-2 kasus loh, biar kita lihat skalanya sumber ini kasih data resmi. Coba deh bayangin, cuma dalam 10 bulan ada lebih dari 25.000 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan di Indonesia. 25.000 lebih, itu angka yang gede banget kan? Jadi, jelas ya, menurut sumber ini kita tuh bukan lagi ngomongin masalah-masalah kecil yang terpisah-pisah. Ini udah jadi sebuah krisis yang meluas dan katanya sistemik. Nah, yang menarik kalau kita lihat rinciannya, ternyata kekerasan seksual itu jadi bentuk yang paling banyak dilaporkan, mencapai 41%. Disusul kekerasan fisik, terus psikis. Ini ngasih kita gambaran yang lebih dalam gitu, tentang penderitaan seperti apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan ini nih yang menurut sumbernya ironis banget. Mayoritas kekerasan ini, hampir 60%, kejadiannya justru di rumah. Iya, di tempat yang semestinya jadi benteng paling aman buat kita. Ternyata krisisnya bukan cuma soal kekerasan loh. Sumber ini juga nunjukin indikator lain dari goyahnya keluarga, yaitu angka perceraian. Ada lebih dari 500.000 perceraian dalam setahun, dan angka ini naik 15% dari tahun sebelumnya. 500.000, itu banyak banget. Oke, jadi poin utamanya adalah semua angka-angka tadi itu bukan cuma statistik acak. Menurut penulisnya, ini semua adalah gejala. Gejala dari sebuah kondisi yang dia sebut sebagai keluarga rapuh. Jadi, apa sih keluarga rapuh itu? Nah, PEX ini mendefinisikannya sebagai unit keluarga yang kondisinya udah lemah. Lemah karena apa? Bisa karena konflik dari dalam, bisa juga karena tekanan-tekanan dari luar. Dan dampaknya? Wah, menurut sumber ini dampaknya benar-benar merusak. Mulai dari broken home, degradasi moral, sampai trauma psikologis jangka panjang, terutama buat anak-anak yang tumbuh di tengah situasi seperti ini. Kebayangkan? Oke, kalau keluarganya rapuh, terus apa dong yang bikin retak? Nah, sumber ini nunjuk ke salah satu pemicu yang modern banget dan pastinya dekat banget sama kita semua. Efek media sosial. Jadi argumennya gini, dunia digital yang sekarang udah jadi bagian dari hidup kita ini ternyata punya dampak langsung dan seringnya negatif ke dinamika hubungan di dalam keluarga. Gimana caranya? Menurut sumber ini, kalau kita kebanyakan main medsos, komunikasi langsung tatap muka bisa terkikis. Belum lagi soal cemburu dan rasa nggak percaya yang bisa tumbuh subur. Dan yang lebih bahaya, paparan konten kekerasan di medsos bisa bikin agresi itu kelihatan normal. Kelihatan jadi cara wajar buat nyelesain masalah. Ini semua faktor yang masuk akal ya. Tapi, sumber ini ngajak kita mikir lebih dalam lagi. Apa benar media sosial ini penyakitnya? Atau, jangan-jangan medsos itu cuma gejalanya aja. Gejala dari masalah yang akarnya jauh lebih dalam. Penulisnya kemudian ngasih pertanyaan yang kritis banget. Gini, kita kan punya hukum, punya aturan yang melarang kekerasan. Terus kenapa angkanya malah naik terus? Kenapa solusi yang ada sekarang kayaknya nggak mempan? Nah, disinilah sumber ini mengasih jawaban yang cukup berani. Mereka mengidentifikasi apa yang disebut sekularisme, seperti yang didefinisikan di sini ya, sebagai akar dari semua krisis keluarga ini. Biar argumennya makin jelas, sumber ini lalu membuat perbandingan langsung. Ada 2 sistem nilai yang dianggap saling berlawanan. Nah, di tabel ini, argumen utamanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada sistem sekuler. Menurut sumber ini, landasannya itu kebebasan individu dan materialisme, yang ujung-ujungnya menghasilkan keluarga rapuh. Di sisi lain, ada sistem Islam yang diusulkan. Landasannya aturan ilahi dan iman. Tujuannya buat menciptakan ketenangan atau sakinah, dan hasilnya adalah keluarga tangguh. Wah, kontrasnya tajam banget ya. Karena diagnosisnya bisa dibilang radikal, solusinya juga bukan yang nanggung-nanggung. Sumber ini nggak nawarin solusi tambal sulam, tapi solusi yang total dan sistemis. Visinya itu adalah sebuah masyarakat di mana negara nggak cuma jadi penonton, tapi negara justru secara aktif ikut membangun ekosistem yang mendukung lahirnya keluarga-keluarga yang kuat dan tangguh. Untuk mendukung idenya, sumber ini mengutip salah satu teks keagamaan untuk mendefinisikan ulang tujuan pernikahan dan keluarga. Tujuannya itu adalah untuk mencari ketentraman, serta menumbuhkan rasa kasih dan sayang. Lalu gimana cara mencapainya?
Nah, ini dia peta jalan yang ditawarkan penulis. Menurut dia, negara harus ambil 4 langkah strategis. Pertama, mendidik masyarakat dengan nilai-nilai Islam. Kedua, mengatur media biar kontennya positif. Ketiga, menjamin stabilitas ekonomi keluarga. Dan keempat, menerapkan sanksi Islami sebagai pencegah. Jadi, kalau kita rangkum ya, perspektif dari sumber ini, masalah keluarga yang rapuh itu bukan sekedar masalah individu, ini masalah sistem. Makanya, solusinya juga harus sistemik, harus dengan mengubah orientasi dari seluruh tatanan masyarakat. Oke, penelusuran kita kali ini udah ngebongkar sebuah argumen yang cukup provokatif ya, mulai dari masalah, akar masalah, sampai ke solusinya. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Terlepas dari sistem atau kerangka apapun yang kita pakai, sebetulnya apa sih fondasi utama dari sebuah keluarga yang benar-benar tangguh?